Jemaat yang dikasihi Tuhan, sapaan gembala pada hari ini saya akan membacakannya dari Injil Matius pasal yang ke-8 mulai dari ayat 28 sampai dengan 34. Demikian bunyinya. Dua orang yang kerasukan disembuhkan. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan dua orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya, sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka berteriak, katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami pada sebelum waktunya?" Tidak jauh dari mereka, sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu, dan setibanya di kota, diceritakannya lah segala sesuatu, juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah mereka berjumpa dengan Dia, mereka pun mendesak supaya Ia meninggalkan daerah mereka. Nah, saudara sekalian, Alkitab menceritakan saat itu ketika Yesus menyeberang danau bersama murid-muridnya, mereka tiba di daerah orang Gadara. Daerah itu memang bukan daerah orang Yahudi. Terbukti ada penduduk di situ yang punya peternakan babi. Saudara, saat ketika Yesus tiba di seberang itu, ada dua orang yang menyambutnya, dan dua orang itulah kerasukan setan. Alkitab mengatakan sangat berbahaya, sehingga tidak ada orang yang berani lewat jalan itu. Mereka tentu ketakutan kalau lewat situ. Ketika orang yang kerasukan setan itu melihat Yesus, orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Apakah engkau hendak menyiksa kami sebelum waktunya?" Nah, saudara, pernahkah kita melihat orang yang kerasukan setan? Orang yang kerasukan setan itu tentu berbeda dengan orang gila. Kalau orang gila memang bisa ngamuk, bisa meronta. Tetapi bila orang gila itu diikat, bila dia dipegangin sama orang banyak, tentu orang gila itu tidak berdaya karena dia manusia biasa yang lemah. Tetapi kalau orang yang kerasukan setan itu, dia kuat. Dan bila dia diikat, maka dia bisa memutuskan ikatan itu. Karena kekuatan yang ada padanya bukan dari manusia biasa, tetapi setan yang merasuknya. Perbedaan yang kedua adalah bahwa kalau orang gila, itu tidak bisa serta-merta, tidak biasanya serta-merta dia langsung gila, ya. Pasti sebelumnya ada suatu proses, gejala, mungkin jadi dia pendiam, lalu nangis sendiri, tambah berat, akhirnya dia menjadi bicara sendiri, dan sebagainya. Jadi ada step, langkah-langkah sebelumnya. Tetapi orang yang kerasukan setan bisa saja mendadak gejala itu timbul. Dan yang ketiga, perbedaannya adalah kalau orang sakit jiwa, dia
tidak bisa berkomunikasi dengan manusia, ya, sesamanya, kesulitan berinteraksi dengan sesama. Tetapi orang yang sakit, orang yang dirasuk setan, bukan hanya tidak bisa berinteraksi dengan sesamanya, tetapi juga benci dengan doa, puji-pujian yang dinyanyikan. Dia tidak suka untuk didoakan. Nah, apa ciri yang lain, saudara, orang yang dirasuk setan? Matius 8 ayat 28 tadi mengatakan, datanglah 2 orang dari pekuburan. Nah, kalau orang normal itu tinggalnya di rumah, tetapi orang ini di pekuburan. Sepi, jauh dari interaksi dengan sesama yang lain. Kita manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan keberadaan orang lain, di mana kita bisa sharing, saling membantu, bukan untuk sendirian. Kita diciptakan oleh Tuhan, kita memerlukan kehadiran orang lain, keberadaan mereka. Tetapi orang yang dirasuk setan, dia tidak memerlukan orang lain. Nah, ketika setan itu melihat Yesus, ia berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Apakah engkau kemari karena mau menyiksa kami sebelum waktunya?" Jadi setan itu mengenal Yesus adalah anak Allah. Manusia bisa saja tidak mengenal Yesus. Dan ketika diberitakan Injil kebenaran, tetap tidak mau percaya kepada Yesus itulah Tuhan. Tetapi setan percaya Yesus itulah anak Allah. Cuma tidak mau taat. Cuma gemetar seperti yang dikatakan Yakobus, ya. Jadi kita jangan punya pengenalan akan Kristus seperti pengenalannya setan, ya. Setan yang merasuk kedua orang itu akhirnya memohon kepada Yesus agar diizinkan untuk pindah ke babi-babi yang berada di pinggir danau tadi. Dan Yesus ternyata mengizinkan. Mengapa Yesus mengizinkan? Kita tidak tahu. Tetapi satu hal yang dicatat oleh Matius di sini adalah Matius ingin supaya pembaca mengerti bahwa apa yang dipilih Allah itu tidak selalu sama dengan apa yang dipilih manusia. Allah lebih memilih 2 orang yang dirasuk setan itu untuk sembuh, untuk bisa dilepaskan dari ikatan si jahat. Lebih daripada 2.000 ekor babi. Berbeda dengan pilihan orang-orang Gadara itu, saudara. Setelah orang yang dirasuk setan itu sembuh, maka penjaga-penjaga babi itu melaporkan hal itu kepada orang-orang di kota. Dan kemudian mereka menjumpai Yesus dan mendesak supaya Yesus pergi meninggalkan daerah mereka. Jadi mereka itu punya pilihan, ya, supaya Yesus jangan menimbulkan kerugian yang lebih besar di antara mereka. Mereka tidak ingin Yesus berada di tengah-tengah mereka. Itulah bedanya, saudara. Apa yang dipilih Allah berbeda dengan apa yang dipilih orang-orang Gadara tadi. Tuhan Allah kita memandang berharga harga satu jiwa manusia yang diikat oleh si jahat. Yesus datang untuk melepaskan dan membebaskan kita dari ikatan itu. Yesus datang untuk menebus kita orang berdosa. Jauh lebih berharga daripada ribuan ekor babi binatang. Berbahagialah kita
yang sudah dilepaskan dan sudah menjadi milik Allah.